Halo, jumpa kembali dengan saya Herwanto. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Mendeley. Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penataan memanajemen file-file kita dalam menyusun karya ilmiah. Kita sebagai mahasiswa atau sebagai guru atau dosen ataupun peneliti dapat menggunakan Mendeley untuk keperluan manajemen ketika kita melakukan penyusunan karya ilmiah. Adapun cara menggunakan Mendeley versi desktop atau komputer, kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya bisa didapatkan pada situsnya, yaitu melalui situs mendeley.com. Mari kita tuju, bisa diketikkan pada search engine Google. Ketikkan dengan kata Mendeley. .com. Maka kita akan dihadapkan pada tampilan Mendeley. Pada web Mendeley, kita diwajibkan memiliki akun terlebih dahulu. Jika sudah memiliki, bisa sign in. Namun, bila belum, bisa membuat akun terlebih dahulu. Ketika kita akan mendaftar, secara otomatis akan direct atau dilarikan ke idlcfile.com. Kita bisa mendaftarkan menggunakan email Gmail kita. Misalkan di sini saya menggunakan email dengan nama erwanto.semansake@gmail.com. Kemudian kalau ini sudah mendaftar, tinggal sign in. Namun bila belum, ya, kita mendaftar terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan lagi bagaimana cara mendownload seperti di awal. Nah, maka kalau kita ulangi sekali lagi, download Mendeley. Kita pilih www.mendeley.com Windows karena PC yang saya gunakan Windows. Maka muncullah halaman. Di bagian ini kita bisa memilih sesuai dengan spek komputer kita. Download Mendeley Desktop for Windows. Windows untuk 7, 8.1 versi dan 10 versi 18.03 untuk versi ya. Yang lainnya kita bisa melihat catatan rilisnya. Inilah beberapa rilis
versi-versi Mendeley desktop untuk Windows. Kita pilih salah satu saja. Selain dapat digunakan pada Windows, juga bisa untuk Mac OS dan Linux. Yang akan saya praktekkan download adalah untuk Windows. Saya akan mendownloadnya. Kemudian kita mulai mendownload, ditunggu sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, tahap selanjutnya adalah instalasi. Berhubung saya sudah melakukan instalasi, saya akan menjelaskan tutorial instalasinya bagaimana. Untuk melakukan instalasi, kita tunggu sampai itu. Nah, ini sudah selesai, kita bisa open. Kemudian tekan yes, kemudian next, agree, next, kemudian ini tempatnya ya, start menu folder. Karena ya ini saya sudah ada, maka ada pesan atau ini tidak ada ya, kita retry ya, tidak mau karena sudah ada ya. Nah, kita anggap sudah selesai instalasi karena di sini saya sudah ada. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekali lagi ini hasil kalau sudah selesai ya. Ini ada menu. Oke, demikian untuk cara instalasinya. Untuk selanjutnya, langkah awal ya, mama saya belum masuk ini ya. Ini saya akan sign out dulu. Nah, ketika pertama kali masuk ya, masuk ke Mendeley, tampilannya adalah sebagai berikut. Hasil dari instalasinya akan muncul logo Mendeley M merah putih. Kita masukkan email kita yang sudah kita daftarkan tadi. Kita masuk dengan password yang sudah kita daftarkan. Oke. Pada awalnya di sini kita diminta untuk melakukan instalasi citasi pada Word. Tujuannya biar saat kita mengetikkan di Word bisa melakukan citasi. Ini pertanda pada aplikasi Mendeley saya sudah mengaktifkan plugin untuk Windows Word ya, untuk Word, maaf, untuk Wordnya. Ciri-cirinya akan terlihat seperti dalam logo ini, insert citation. Seperti apa hasil dari insert citasi yang sudah kita tempelkan akan tampak pada Word kita.
Oke. Nah, inilah pada bagian menu referensi ada bagian inset citasi. Kita bisa nantinya menggunakan citasi ini. Itu ciri-ciri kalau sudah terinstall. Baik, saya akan menjelaskan pada menu atau bagian-bagian Mendeley. Yang pertama, pada bagian Mendeley secara garis besarnya dibagi menjadi 3 tampilan. Ada kolom bagian sebelah kiri, tengah, dan paling kanan. Pada bagian sebelah kiri, kolom yang sebelah kiri terdiri dari literatur search untuk mencari literatur. Ada kelompok berikutnya ya, ada my library all document, menampilkan seluruh dokumen kita. Ini dokumen yang sudah ditambahkan, dokumen yang sudah dibaca, dokumen yang difavoritkan untuk mendapatkan review. Kemudian publikasi kita ya, proposal ini yang sudah saya buat untuk contoh folder. Kemudian ada bagian yang bawah ya, kita juga bisa membuat grup, mengelompokkan. Ini bagian yang sudah kita buang. Dan filter by author, nama yang membuat karya ilmiah tersebut. Kemudian yang berikutnya kelompok yang di tengah. Kelompok yang di tengah ini memberikan informasi tentang dokumen yang sudah kita tambahkan. Nah, pada kolom inilah dokumen seperti PDF, Word bisa kita masukkan. Cara memasukkan yaitu kita bisa membuat folder tersendiri atau menambahkan dari menu yang ada di bagian kiri atas, add. Ini kita jelaskan nanti. Jadi saya akan menjelaskan ini bagian yang pertama, ini menunjukkan adanya bintang, berarti nanti difavoritkan. Di bagian favorit, bintang bisa kita klik. Bagian ini ada bagian yang menyala, kita bisa menunjukkan bahwa ini aktif sinkron. Ini nama autornya yang membuat, judulnya. Inilah kelebihannya jika menggunakan Mendeley, kita tidak merasa kesulitan mencari judul dari artikel, buku, atau tulisan yang sudah ada dalam bentuk PDF. Kita tidak merasa kesulitan, kadang judulnya itu hanya berupa angka-angka saja atau tidak kita susah mengingatnya atau kita susah untuk mengingatnya. Bagian berikutnya tahun, publish in, berarti ini nama jurnalnya, ditambahkan pada jam sekian. Sedangkan kolom yang paling sebelah kanan kita bisa melihat bagian metadatanya. Nih,
Ini dia ya, bisa melihat kontennya yang ada seperti apa. Nih, nah pada detail ini bisa kita tambahkan, yaitu dengan cara nanti kita melihatnya diklik 2 kali. Ternyata ini sebuah skripsi. Nah, ini skripsi ternyata. Ya, kita bisa juga mengedit bagian ini nanti metadatanya. Oke, sementara itu dulu untuk penjelasan kolom 3 ini. Yang pertama di sebelah kiri mengenai kayak semacam folder-folder explore-nya itu secara hierarki, secara mudah kita mencarinya di My Library, kemudian grup dengan literatur search, kemudian ada trash, kemudian filter author by author yang di sebelah kiri, yang di tengah informasi mengenai author, title, year, publish, app. Kemudian ada kolom yang sebelah kanan sendiri, reviewnya. Itu untuk secara garis besarnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari menu yang ada di bagian atas. Pada bagian atas ada file, kita bisa menambahkan file ya, menambahkan file, add folder, watch folder, add entry manual, import, export PDF with annotation, delete dokumen, remove from folder, rename dokumen, sinkron. Kemudian ini ada sign out, quiet. Menu edit terdiri dari undo, redo, find, cut, copy, copy as, paste, select all, membuat folder baru, membuat grup baru, merename, merubah nama, remove folder, membuang. View, kita bisa melihat library as citation ya, atau library as tabel tampilannya ya. Kemudian citation style, kita kalau mau menggunakan itu pola atau jenis aturannya daftar pustaka, bisa memilih misalnya apa, 7 edition, kemudian show tag, toggle, show dokumen detail, tool, invite colleges, install web importer, uninstall web plugin. Ini yang tadi kita sebut sebagai citasi nempel atau pada bagian insert citation. Insert bibliografi ini untuk menambahkan, ini jenisnya oke. Itu untuk yang seperti ini ya, contoh-contoh. Kita akan membuat untuk bagian ini sudah ya, referensi sudah, metadata
Nah, metadata ini fungsinya merubah, menambahkan, atau misalkan namanya belum ada, kita bisa rubah ya. Kemudian kita juga bisa merubah sesuai dengan yang belum ada. Nah, misalkan seperti ini. Ternyata larinya ke Word. Karena larinya ke Word, nah misalnya seperti ini. Kan kita tahu ada yang membuatnya Dita Widianti Savitri, ini dari universitasnya, ini jurnalnya ini tuh. Kita kembali ke Mendeley, kita akan ini ada, saya cari yang ada saja. Nah, ini autor, fungsi dari autor, ini dia ya, autor. Metadata itu di sini, nama jurnalnya, ini tahunnya, volumenya, isu, halamannya 164. Nah, misalnya kita mau author keywordnya apa, kita bisa menambahkan. Ini juga ditambahkan bila belum ada. Ini abstraknya, kita lihat seperti apa isinya. Ini dia jurnalnya Infinity ya, halamannya 164. Nah, dimulainya nah, kita bisa misalkan menambahkan author keyword ini. Nah, ini contoh saja. Kemudian URL nya akan mau menambahkan alamat dari situsnya. Oke, itu metadata. Fungsinya kita juga bisa membuat metadata sesuai dengan, kalau belum ada bisa ditambahkan. Nah, ini author keyword itu sudah, halaman ininya sudah, URL nya. Nah, ini untuk melihatnya dan referensi. Nah, ternyata di sini juga kalau kita membaca ada menu yang bisa kita gunakan ya, select tag, memilih tag ya. Nah, langsung diklik maka satu tag langsung ada. Rectangle nanti maka akan langsung kena, tinggal di copy. Misalkan ini copy select tag, highlight text and add note, kemudian ada highlight this tag, bisa mengambil menggunakan tadi, ambil catatan, highlight, color, zoom to fit, full screen, synchron, help. Oke, kita sudah cara mengedit metadata. Mengedit metadata juga bisa kita tambahkan secara manual, misal mengambil buku tidak ada keterangannya bisa kita tambahin sendiri. Nah,
Sekarang kita lihat yang ini, Improving Student Creative Thinking ya. Tipenya jurnal, ini pun ya bisa sesuai karena ini jurnal ya sudah jurnal. Ini jurnalnya misalnya apa namanya, ya, ini tidak ditemukan untuk jurnalnya. Nah, bisa kita mencarinya lewat Google. Ini gini ya, misalkan kita nggak tahu ini jurnalnya apa. Nah, apakah ketemu jurnalnya? Ini nih. Ya, umpamanya ini. Nah, kita dapat jurnalnya. Misalnya dari Jember, MUH Jember Universitas ya, Universitas Muhammadiyah Jember apa, ternyata itu jurnalnya. Oke, itu kemudian jurnalnya bisa kita nanti pastikan di sini volume keberapa, isinya apa. Cari lagi. Ini ada tulisannya lengkap, tagnya belum ada atau abstraknya belum ada. Kita bisa menambahkan di sini ya. Oke, soalnya kan belum ada. Nah, kita akan coba memasukkan di bagian abstrak, metadata abstrak, tagnya nggak tahu apa-apa. Saya memasukkan pada autornya, sudah belajar URL-nya. Jurnal FIP http://2 garis miring jurnal.fip.uns index php sign ya. Contoh nggak ada doinya ya apa-apa. Nah, itu cara membuat metadata. Selanjutnya tombol-tombol yang ada di atas tadi ini ya, ini kembali ke My Library, menambahkan file. Misalnya kita ingin menambahkan file, coba menambahkan file.
Hmm. Nah, cari mulai dari atas titik. Ternyata nggak kelihatan. Kita ulangi sekali lagi, namanya nih, kita contoh skripsi Siti Ramadianti. Nah, nah, biar kita tahu menambahkannya di mana, baiknya kita membuat folder baru saja. Kita kasih judul hasil belajar. Hasil belajar, kita akan menambahkan ya. Kalau yang baru kita mudah mencarinya. Menambahkan file, dan coba satu. Nah, ini sudah masuk. Nah, kekosongan inilah yang dimaksud bisa kita ubah. Ternyata ini isinya R. Oke, kita cari lagi yang memang ada datanya lengkap. Cari yang lengkap. Oke, ini coba. Nah, ternyata juga nggak ada. Ini isinya tesis ya. Kemudian kita membuat folder sudah. Ini bisa lewat sini nambahnya foldernya ya. Ini untuk relasi, hubungan, sinkron. Oke, itu untuk melakukan menambahkan sudah. Sekarang kita akan membuat cara sitasi referensi Mendeley. Kita buka dulu Word-nya. Kita akan melakukan sitasi ya. Pertama, kita menuju ini jurnal yang akan kita lakukan sitasi. Kita dapat mengambil ini kalimat menurut Gulliver. Copy ya. L4 ya. Copy. Kita pastikan. Nah,
ini kan ada tulisan menurut Munandar. Kalau seperti ini itu kan tidak otomatis, kita bisa insert citation. Misalkan namanya Munandar, ada atau nama dari autornya. Kembali ke Mendeley-nya, namanya Yuliani ya, Yuliani. Ini ya, Yuliani. Nah, muncul sendiri kan Yuliani et al, karena namanya dari Yuliani. Lalu bagaimana caranya insert daftar pustaka? Kita klik, nah sudah keluar sendiri. Kita ulang sekali lagi. Kita ingin membuat daftar pustaka otomatis. Nah, tadi kita sudah memasukkan satu jurnal, kita klik insert ya, di bibliografi. Kalau kurang, gue sesuaikan saja. Nah, seperti itu. Ini contoh. Lalu kita gimana sih cara mengetahui ini sudah ternyata aktif, lebih gelap warnanya. Dan kita akan coba lagi menambahkan misalkan ini dari Suprapto ya. Akan memasukkan arti dari jadi kita akan menambah di referensi pada menu referensi. Di sini kita insert citasi, go to Mendeley, arahkan pada ininya ya. Bagian yang di sini ya, pilih si site. Nah, ini keluar Suprapto et al, karena kita ngambilnya dari Suprapto. Bisa dari Suprapto. Nah, insert bibliografi masuk sendiri. Nah, keluar sendiri ternyata. Nah, kalau ingin dirapikan, ya rapikan saja. Jadi kalau menggunakan Mendeley kita tidak takut salah dalam penulisan daftar pustakanya, dan auto menata urut dari A ke Z. Oke, itu cara membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Demikian untuk tutorial cara menggunakan Mendeley dari
install sampai pemanfaatannya sebagai alat bantu memudahkan penulisan karya ilmiah, khususnya manajemen dalam melakukan sitasi atau membuat merangkum kalimat yang akan ditambahkan dalam daftar pustaka. Nah, kemudian ketika kita melakukan sitasi itu juga tidak boleh mengcopy 100%, tapi harus melakukan parafrase sehingga kita menghindari plagiat. Caranya kita membaca kalimat tersebut kemudian dituliskan menurut kalimat kita dalam bentuk kalimat lain atau merubahnya atau menambahkan. Yang penting tidak keluar dari inti kalimat tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.